mengapa kira-kira Steve Jobs bisa sesukses itu. 2011 saya mungkin masih menjadi mahasiswa baru. Misalnya negosiasi Steve Jobs sebenarnya merupakan sebuah rumus yang dapat diterapkan semua orang. Nah, dan ini adalah ala Steve Jobs. Bagaimana nanti kita akan sedikit mengupas soal itu. Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya Bagus WS dalam channel YouTube Bagus WS. Kali ini kawan yang dimanapun berada, semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik, dalam review buku untuk saat ini saya akan bahas sebuah nama tokoh revolusioner dan sangat maju dalam berpikir di zamannya, yaitu adalah Steve Jobs. Mungkin kawan-kawan ada yang kenal Steve Jobs, dan mengapa kira-kira Steve Jobs bisa sesukses itu mendirikan Apple dan banyak hal lainnya. Tapi di balik kesuksesan itu pasti ada sesuatu yang menarik. Kali ini kita akan mereview buku negosiasi bisnis ala Steve Jobs, kupas tuntas trik sukses negosiasi kelas dunia. Jadi ada kata yang menarik dari judul buku ini yang ditulis oleh Ibrahim Nubika. Buku yang ditulis oleh Ibrahim Nubika ini menceritakan ada satu kata, yaitu adalah negosiasi bisnis. Negosiasi. Seberapa penting sih negosiasi dalam bisnis? Nah, dan ini adalah ala Steve Jobs. Bagaimana nanti kita akan sedikit mengupas soal itu. Baik. Buku ini saya beli 3 November 2019 dan ini adalah sebuah hadiah dari seorang kawan. Negosiasi bisnis ini disunting oleh Alfi Arifian, pemeriksa aksara yaitu Mustika Putri, penata aksara Yu, perancang sampul Yu, dan terbit untuk pertama kali di November 2018 dan diterbitkan oleh penerbit Biografi Yogyakarta di 2018. Apa yang menarik sih sebenarnya dari Steve Jobs sendiri selain produknya yang sudah mendunia? Ya, tentu kawan-kawan tahu produk Apple, iPhone dan lain-lain, atau iPod, iPad gitu. Dan Ibrahim Nubika menyajikannya dalam sebuah buku yang bagaimana pemikiran kemajuan dan dari teknologi, yaitu adalah Steve Jobs. Tentu ada yang bertanya, bagaimana sih orangnya Steve Jobs mengalami masa kecil, dewasa, hingga menjadi CEO yang baik atau sukses? Nah, seperti itu. Ada beberapa sesi dibagi di sini di bab satunya, yaitu A Journey to the Past. Dan yang menarik adalah masa kecil Steve Jobs hingga remaja, lalu drop out kuliah dan lompatan besar Jobs muda, perjalanan spiritual Steve Jobs. Bab 2 itu adalah sejarah baru untuk masa depan Apple dan raksasa bisnisnya, sejarah berdirinya Apple, lalu dari Steve Jobs untuk Apple, dan Beyond Imagination atau pencapaian besar sebuah ide sederhana. Bab 3, strategi dan negosiasi bisnis Steve Jobs, seorang inovator, pemimpin dan pebisnis dalam diri Jobs, strategi dan teknik negosiasi Steve Jobs. Nah, ini yang paling menarik. Nah, ada juga sisi spiritual disajikan dalam buku ini, yaitu pengaruh Buddha Zen pada seni negosiasi Steve Jobs. Dibagi tiga dalam buku ini. Nah, dalam buku 3 dan tebal buku ini 233. Jadi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin membacanya nanti bisa dibaca ya. Kita menceritakan sedikit flashback bahwa ada A Journey to Past dari Steve Jobs itu seperti apa. Steve Jobs itu lahir di 24 Februari 1955 dan meninggal 5 Oktober 2011. Dan apa sih yang paling menarik di masa kecil ini? Steve Jobs, kita tahu mungkin banyakkan orang yang belum membaca tentang Steve Jobs menganggap bahwa Steve Jobs lahir dari keluarga yang mapan atau kaya. Dan ternyata kita salah besar bahwa Steve Jobs itu adalah orang yang diadopsi dari keluarga lain, karena waktu itu kedua orang tuanya punya problem dan malah diadopsikan kepada orang lain.
bahwa kita memahami Steve Jobs bukanlah anak yang lahir dari keluarga yang mapan. Ayah kandungnya bernama Abdul Fattah Jandali dan Johannes Schiebel. Jobs sendiri memiliki nama asli Abdul Latif Jandali dan nama pemberian orang tua kandungnya yaitu adalah Latif Jandali. Dan orang tua asuhnya setelah diadopsi, Clara Jobs dan Paul Reinhold, akhirnya berubah menjadi Stephen Paul Jobs. Dan apa yang paling dipesankan oleh kedua orang tua kandungnya adalah saya akan nggak apa-apa diadopsi oleh keluarga Paul ini, yang penting sekolahnya diutamakan. Akhirnya di tahun 1946 dan lama belum dikaruniai seorang anak menikah, Paul Reinhold sudah mengadopsi Steve Jobs. Dan yang selalu dipesankan adalah yaitu sekolah. Di masa-masa kecil Steve Jobs ada banyak cerita tentang bagaimana Jobs kecil terpukul ketika mengetahui dirinya bukanlah anak kandung. Di situ katanya dalam buku ini menceritakan bahwa Steve Jobs sangat terpukul soal itu, bahwa di berumur 6 tahun memang tidak pernah kekurangan kasih sayang, tapi ketika mengetahui bahwa dirinya adalah bukan anak kandung, Steve Jobs juga merasa bahwa sangat sedih dan terpukul. Kenakalan Steve Jobs kecil di sekolah itu juga ada, tidak mungkin seorang anak-anak tidak memiliki kenakalan. Dalam lingkungan tempat tinggalnya, sekolah Jobs kecil memang tergolong angker dan keras, layaknya daerah pinggiran kelas bawah. Lingkungan yang keras, jadi Steve Jobs terbangun dari lingkungan yang keras karena tinggal di pinggiran kota. Dan ternyata dikenal sebagai anak yang bandel dan bengal di sekolah. Selain itu, dia jarang mau tunduk terhadap aturan-aturan di sekolah. Dari kecil sudah ia mendapatkan seorang teman yang tidak kalah bandelnya saat itu adalah Rick Ferrentino, sering melakukan kenakalan. Suatu masa di sekolah, Steve Jobs mengunci semua sepeda teman-temannya dengan mengubah, kalau kita pernah lihat gembok yang ada kombinasi kuncinya, Steve Jobs mengambil itu dan mengunci sepeda teman-temannya. Bahkan ada yang tidak bisa pulang gara-gara Steve Jobs dan Rick Ferrentino itu. Tapi ada yang menjadi kecerdasan Jobs kecil. Sebagai seorang anak biologis dan cerdas, berpendidikan, mewaris kecerdasan kedua orang tua kandungnya. Abdul Fattah Jandali adalah sebenarnya seorang profesor di bidang ilmu politik. Abdul Fattah Jandali memang terkenal sebagai seorang mahasiswa yang cerdas sejak masih kuliah dan melanjutkan di Nevada University. Dan Eki Jobs saat duduk di sekolah dasar saja sudah mencapai taraf di atas anak SMA. Luar biasa bukan? Bagaimana seorang anak kecil memiliki IQ setara dengan anak SMA. Dan ini membuktikan bahwa sebuah kecerdasan itu ya tidak terlepas juga dari lingkungan dan bagian orang tua. Kita berlanjut bahwa sedikit melampaui dari cerita yang ada di sini, kita melompat ke bagaimana Steve Jobs masuk dalam dunia kampus. Ini menjadi pesan orang tuanya bahwa harus bersekolah di pendidikan yang paling tinggi, pesan dari orang tuanya. Ketika memasuki masa kuliah, Steve Jobs lulus dari Homestead High School dan masuk di Reed School dengan mengambil jurusan seni. Menurutnya dia tidak terlalu menarik dengan hal itu. Ada kenangan bersama Kotkeh, temannya yang mendalami ilmu spiritual. Dalam buku diceritakan akhirnya juga Jobs mengikuti kebiasaan dari Kotkeh, yaitu mendalami ilmu spiritual. Dan ilmu spiritual yang didalami itu adalah Buddha Zen, ajaran Buddha Zen. Bagaimana alam, bagaimana banyak untuk bermeditasi. Dan di bab 2, kita lanjut di bab 2, sejarah baru untuk masa depan Apple dan raksasa bisnisnya. Kita akan masuk di mana titik balik dari seorang Steve Jobs. Periode paling mengagumkan sepanjang sejarah umat manusia, kemajuan teknologi di mana pada saat itu di tahun 2000-an banyaknya sebuah kemajuan, segala sesuatu yang terkomputerisasi dari analog menjadi sebuah pekerjaan komputer, yaitu artificial intelligence. Dan masuknya dan maraknya teknologi modern. Dan mengapa sih Steve Jobs punya kemampuan itu? Ternyata Steve Jobs ini pernah bekerja di HP, sebuah perusahaan teknologi di masa itu. Dan sampai sekarang kita melihat brand HP ini masih ada sampai sekarang. Dan disitulah jauh sebelum teknologi dan inovasi berkembang seperti saat ini, seorang Steve Jobs telah membaca arah perkembangannya. Nah, jadi penting juga kita membaca arah perkembangannya. Tepat untuk mewakili Steve Jobs tentang perkembangan teknologi, Jobs pernah memprediksi bahwa sesuatu yang out of the date atau use akan cepat tenggelam dengan sesuatu yang baru. Ya, kita lihat aja.
Sejarah berdirinya Apple, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu bagaimana sejarah berdirinya Apple. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, teknologi tidaklah melulu tentang fungsi di zaman sekarang. Teknologi merambah dengan gaya hidup. Dan pertemuan sebenarnya teknologi seorang Steve Jobs itu adalah karena bertemu dengan Steve Wozniak, seorang teman yang memahami soal teknologi dan komputerisasi dan elektronika. Jadi di masa mereka berpisah, Steve Jobs berkuliah di Reed College dan Wozniak melanjutkan di Berkeley. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, mereka sering bertemu. Mereka telah menciptakan sebuah produk yang bagaimana berawal dari garasi. Sesaat yang luar biasa pada saat itu adalah Blue Box, diberi nama Blue Box, dan ini dijual bahkan banyak untuk mahasiswa Berkeley pada saat itu. Ini untuk melakukan telepon dan lain. Dan kenakalan mereka pada saat remaja tidak berhenti. Dengan Blue Box ini dia mencoba untuk bersama dengan Wozniak melakukan hal-hal yang sangat gila. Mereka punya ide untuk menelpon seorang paus di Vatikan pada saat itu bersama dengan Steve Jobs. Jadi ada Blue Box, ini adalah Blue Box yang diciptakan oleh Wozniak dan Steve Jobs yang pernah digunakan untuk membobol telepon dari paus yang ada di Vatikan. Jam 5 subuh mereka menelpon paus dan diangkat, dan mereka mengaku sebagai seorang pejabat di Amerika pada saat itu, dan itulah salah satu kenakalan yang dilakukan. Tapi hal yang menyedihkan juga bahwa Steve Jobs drop out dari kuliahnya, tidak melanjutkan. Dahulu dia memilih katanya universitas yang mahal yang biayanya hampir menyamai Stanford. Saat itu orang tua angkatnya menyediakan kuliah dimanapun. Namun bersama Apple, Jobs dikenal sering juga untuk berbicara di hadapan banyak orang, berbagai pengalaman masa lalu. Suatu ketika ya dia yang disesali juga, dia memilih untuk drop out untuk membangun dunia. Dan perjalanan spiritual itu Steve Jobs sangat mempengaruhi hidupnya. Yang tadi saya ceritakan bahwa dia telah bertemu dengan temannya, mendalami spiritual Buddha Zen, bahkan sampai ke India untuk mencari ilmu spiritual itu. Mereka berkeliling ke India mencari Buddha Zen, walau pada akhirnya lebih dekat dengan ajaran Buddha Zen itu yang dianut oleh warga Jepang. Bahkan dia sampai juga untuk melakukan perjalanan ke Jepang untuk belajar tentang spiritualisme. Jadi spiritual itu memang sangat penting bagi Jobs, terutama Buddha Zen. Dia pernah berjalan, yang tadi saya ceritakan, bahwa pernah berjalan ke India untuk melakukan perjalanan spiritual. Tapi lebih jauh dari itu, dia menemukan guru akan datang satu murid telah siap. Dia belajar tentang Kobun Chino Otogawa, sebuah mazhab Buddha Zen yang terkenal di Amerika. Kedatangannya sebenarnya hanya untuk membantu seorang master Buddha Zen. Nah, disinilah dia mulai merasa bahwa ajaran dari master Kobun Chino Otogawa ini lebih realistis untuk dijalankan dengan hidup. Akhirnya dia menemukan kontemplasi menuju masa depan. Nah, membangun Apple dengan susah payah, dan itu berawal dari garasi, kawan-kawan. Jadi tidak semua brand yang terkenal seperti Apple ini berawal dari langsung modal yang besar. Mereka menciptakan awalnya dengan produk pertama Apple PC series itu Apple 1 di 1976 itu berawal dari garasi. Bahkan Apple 2 1977 juga berawal dari garasi. Apple 3 dan sampai di Macintosh Mac series barulah mereka mendapatkan investor lah, bahasanya seperti itu. Dan apa yang paling menyedihkan juga ketika Apple pada saat itu sudah besar, yaitu adalah ketika seorang CEO Steve Jobs yang mendirikan Apple ini ditendang keluar dari para pemilik saham. Akhirnya jatuhlah Steve Jobs di sana dan terkurung, tapi tidak lama kemudian dia bangkit dan mendirikan Pixar, membangun sebuah perusahaan animasi pada saat itu, dan mulai ada cerita di balik itu dan mulai masuk lagi dipanggil ke Apple. Langsung kita coba membahas apa sih sebenarnya resep dari strategi dari Steve Jobs itu sendiri. Dalam buku ini dijelaskan bahwa negosiator itu adalah penentu sesungguhnya dalam dunia bisnis modern saat ini. Jobs memiliki banyak teknik dan strategi yang berbeda dari kebanyakan orang ketika berorganisasi. Ia banyak melakukan langkah yang tak terduga yang menyebabkan keberhasilan di saat yang tak terduga juga.
Misalnya negosiasi Steve Jobs sebenarnya merupakan sebuah rumus yang dapat diterapkan semua orang. Belajar dari pengalaman, mengembangkan diri, dan kemampuan untuk lebih berkembang itu. Tapi ketika dibagi ternyata Steve Jobs mempunyai hal yang lebih. Pertama, dia menyiapkan data akurat, dan kedua itu tidak membuat penawaran terlebih dahulu, dan ketiga berani menolak dan menekan balik, mengajak berpikir jauh ke depan, memaparkan visi, selanjutnya memahami tujuan utama negosiasi dan menonjolkan kelebihan, meminjam argumen dari luar, menekankan pendekatan emosional. Ini adalah beberapa langkah yang menjadi strategi dan negosiasi dari Steve Jobs. Jadi dalam buku ini, kawan-kawan, itu yang paling penting. Salah satu tokoh teknologi dunia paling penting di awal abad 21 tentu adalah Steve Jobs, CEO Apple. Dan masa itu banyak proses untuk sampai di sana. Jadi kawan-kawan, salah seorang pebisnis yang memiliki kemampuan negosiasi mengagumkan sebagai negosiator. Dan yang paling saya kagumi dari Steve Jobs adalah bagaimana dia mempresentasikan produknya. Dan mungkin itu saja dari review buku Negosiasi Bisnis Steve Jobs, Kupas Tuntas Trik Sukses Negosiasi Kelas Dunia, yang ditulis oleh Ibrahim Ubika. Sangat menarik, jadi bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman untuk membacanya. Sampai jumpa lagi di review buku selanjutnya. Salam aksara, salam bagus WS. Halo kawan, bertemu lagi dalam channel Bagus WS. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa berbagi bersama dan memberikan hal-hal yang baik buat kawan semua. Dan ketika channel ini memberikan manfaat, silakan like, dan ketika tidak memberikan manfaat bisa juga dislike. Dan ketika ada masukan dan kritik atau apapun itu, silakan komen. Dan ingin mendapatkan info update terbaru dari video-video channel Bagus WS, silakan klikkan lonceng dan subscribe. Terima kasih. Di abad 21 di masa Steve Jobs, lagi di tahun baik, untuk yang sejarah baru untuk masa depan Apple dan raksasa bisnisnya.